Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diterjang banjir, sebuah rumah di bantaran sungai di Maluku Tengah ambruk dan terbawa aliran air. Kampungnya selalu menjadi langganan banjir. Warga Desa Kamarian, Kabupaten Seram bagian Barat, marah dan protes saat Bupati turun meninjau lokasi banjir. Menyambut HUT ke-80 RI, ratusan warga Ternate menggelar Long March bendera merah putih berjalan kaki keliling Pulau Moti. Bencana akibat hujan deras yang mengguyur Pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah mengakibatkan korban harta benda. Sebab banjir itu mengakibatkan satu buah rumah semi permanen ambruk. Sebuah rumah warga di sekitar bantaran sungai runtuh dan terbawa banjir Senin pagi. Sementara penghuninya kini mengungsi ke rumah kerabat terdekatnya. Kawasan Wayari, Dusun Wainusalau, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi lokasi yang paling parah terdampak. Pada saat kejadian Mama Odon di mana? Di dalam rumah. Oh, dalam rumah? Iya. Ada sementara apa Mama? Kita tidur lah, kita bangun itu per jam 3 sampai jam 4, tapi jam 4 baru mulai apa ini? Oh, sudah mulai was-was pada saat hujan mulai kuat? Iya. Pada saat kejadian Mama langsung angkat barang. Angkat barang dulu? Iya. Angkat barang. Berapa orang saat itu dalam rumah Mama? 4 orang. Mama kaget, maksudnya takut atau was-was bagaimana? Iya, pada waktu posisi itu? kita dari mulai hujan, memang suat-suat, tidur sistem batul. Terus kita bangun berdoa per jam 3 tuh sampai jam berapa, mangkali 1 jam lebih kita bangun berdoa. Terus kejadian jam 4 itu. Jam 4 itu terus rumah sudah jatuh sampai sekarang. Kami dari warga masyarakat di RT 40 di Dusun Salat Wayari Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, memang lewat menyikapi kondisi banjir yang terjadi di Kali Wayari ini sudah 3 tahun berturut-turut, dan juga rumah warga ini juga sudah kena dampak dari 3 tahun itu. Kami dari masyarakat khususnya dari RT 40 yang punya wilayah kerja di sini, di warga sini, kami sudah memberati baik itu pemerintah kabupaten maupun juga provinsi maupun juga DPRD sampai juga dengan balai sungai dan PUPR. Bahkan kami sudah koordinasi langsung ke PUPR untuk bisa normalisasi kali Wayari sementara waktu untuk mencegah banjir susulan. Tetapi janji daripada pemerintah itu sampai sekarang ini tidak ditepati. Dengan perakiran cuaca yang menunjukkan hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, warga yang tinggal di wilayah rawan bencana untuk tetap waspada dan segeralah mengungsi secara mandiri jika membahayakan. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Kampungnya diterjang banjir, warga Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, marah dan protes. Protes dilakukan warga saat Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, Asri Arman, meninjau lokasi banjir pada Senin siang. Kita tiap tahun kena musibah di sini. Pak, ini Pak. Karena kami tahu pulung air, kami tahu waktu air ini dia banjir dan begini Pak, dari kalian punya ini jangan kasih keterangan. Penyebabnya warga kecewa terhadap pemerintah daerah serta instansi terkait yang tak kunjung menormalisasi sungai serta memperbaiki tanggul rusak di desa ini meski sudah berkali-kali dituntut. Sebab menurut warga, dangkalnya sungai serta sempitnya aliran sungai ditambah jebolnya tanggul memicu banjir meluap dan membanjiri Desa Kamarian. Kalau memang ada masyarakat yang memang sedikit keras di sini, beta saya menyalahkan masyarakat beta.
Karena memang mereka itulah yang merasakan. Karena mereka yang merasakan. Malam itulah susah bisa tidur sudah tidak bisa tidur kalau malam-malam. Ibu diam saja. Oleh karena itu, kita berharap setelah Pak Bupati yang baru ini, mudah-mudahan harapan beta atas nama seluruh masyarakat, kunjungan Pak Bupati melihat kondisi banjir ini, betul-betul Bupati dapat membantu masyarakat Kamarian khususnya untuk penanggulangan banjir di musim-musim yang akan datang. Merespon tuntutan warga, Bupati Asri Arman berjanji akan secepatnya memperbaiki tanggul rusak. Yang sekarang ini yang harus diprioritaskan adalah bagaimana penanggulangannya sementara supaya jangan masuk ke rumah penduduk. Di rumah itu masyarakat tidak usah terlalu panik dari kondisi ini. Kemudian memang himbauan-himbauan ini agar masyarakat itu menjaga kebersamaan di dalam lingkungan ini. Senin pagi, banjir yang disebabkan curah hujan tinggi menerjang Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Acim dan Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian barat. Cuaca buruk yang melanda perairan Ambon dan sekitar dalam sepekan ini kembali berdampak terhadap nasib ratusan nelayan di Desa Tiwe Besar dan sekitar kota Ambon. Sebab mereka kini tidak bisa melaut akibat lokasi penangkapan ikan diterjang gelombang tinggi. Kondisi ini membuat mereka semakin menderita. Selama tidak melaut, alat tangkap mereka hanya disandarkan ke pesisir dan teluk. Sebagian mesin bahkan dilepas dari bodi perahu dan dinaikkan ke darat agar tidak berkarat dan rusak. Sementara untuk kelanjutan hidup keluarga mereka, sebagian nelayan harus memutar otak dengan bekerja serabutan. Tidak bisa melaut sekarang ini. Iya. Jadi alat tangkapnya ini dinaikkan ke darat. Jadi untuk sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri Pak, kerja apa saja? Nah, tidak ada semua melaut saja. Berarti jadi kalau untuk kebutuhan keluarga gimana Pak? Ya. Berarti yang ada saja? Yang ada saja. Yang uang tabungan saja? Iya. Sudah berapa lama nih Kak tidak melaut nih? Oke, kira dari ini seminggu lah Kakak. Seminggu ya. Jadi ini diperkirakan sampai bulan berapa baru bisa turun? Mungkin sampai habis bulan ini Kakak. Jadi tergantung cuaca juga nih. Cuaca juga Kakak. Belakangannya ombak lagi. Sekarang ini alat tangkap abang sendiri dan juga kawan-kawan yang nelayan lain ini lagi dinaikkan ke darat ini Kak. Iya. Agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga nih Kak. Mungkin ada yang ke hutan. Oh, ke hutan juga. Aja. Ada yang ojek juga. Iya, ada ojek. Para nelayan berharap cuaca cepat kondusif agar mereka kembali melaut untuk menghidupi keluarga mereka. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Sempat turun di harga terendah, harga ikan segar di Kota Ambon kembali naik. Bahkan ikan segar begitu mahal. Kondisi ini disebabkan pasokan ikan ke pasar berkurang akibat sebagian besar nelayan kembali tidak melaut karena perairan Ambon dan sekitar dilanda gelombang tinggi. Seperti di pasar ikan Arumbae Mardika Kota Ambon, harga ikan layang atau momar dan sejenisnya dengan ukuran satu loyang yang biasanya dijual Rp650.000 per loyang, kini naik di kisaran Rp900.000 per loyang. Sedangkan ikan cakalang dan sejenisnya per ekor kini dijual Rp100.000 dari Rp80.000 per ekor. Naiknya harga ikan kembali meresahkan warga. Umar kanal 900. 900. Biasa harga berapa? Hah? Biasa harga berapa? Biasa itu 6,5, 700. Sekarang 900. Iya. Kalau hukum 900 lagi. 900 lagi. Oh, itu karena pengaruh cuaca juga ya? Iya, pengaruh cuaca tuh. Era beli ikan berapa? 20. Satu tempatnya. Itu yang kecil ya? Iya, yang kecil. Bagaimana tuh Dek? Untuk harganya sendiri mahal atau murah tuh? Lumayan lah. Lumayan. Iya. Mudah-mudahan jangan naik lagi gitu. Mudah-mudahan jangan naik. Warga berharap harga ikan kembali turun karena membantu pengeluaran keluarga sehari-hari. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.